Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung dan mensupport saya sampai detik ini teman-teman. Nah, semoga teman-teman semua diberi kemudahan segala urusannya, dilancarkan segala rencananya, dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk video kali ini saya ingin bercerita ya teman-teman ya, tentang kejadian yang kemarin itu baru apa ya, kayak keapesan ya gitu di tempat tinggal saya di asramanya teman-teman. Mungkin sebagian teman-teman sudah tahu ya, bahkan mungkin ada yang sudah paham banget tentang peraturan-peraturan yang ada di Korea teman-teman. Jadi kalau di Korea itu emang benar-benar peraturan itu dibuat untuk ditaati ya, bukan dibuat untuk dilanggar, nggak kayak di sana. Nah, jadi dari peraturan yang paling sepele lah kayak buang sampah, terus lalu lintas, itu benar-benar disiplin kitanya harus. Bahkan kita misalkan naik skuter pun kita wajib naik menggunakan helm ya, sampai wajib menggunakan helm, kalau enggak nanti kita bisa kena tilang. Nah, nanti kalau kita misalkan sebagai orang asing sudah kena tilang ya, ibaratnya ID card kita sudah dicatat lah oleh pihak yang kepolisian ya gitu ya, nanti seumpama kita mau reentry itu bisa jadi masalah karena kita sudah mempunyai catatan yang buruk di Korea. Nah, kebetulan kemarin di asrama saya juga ada kejadian masalah sampah teman-teman. Jadi kemarin itu teman saya buang sampah tapi tidak menggunakan plastik yang seharusnya untuk buang sampah. Nah, kemarin teman saya itu buang sampah pakai plastik bekas paket ya. Nah, bekas paket, dia buang sampah botol minuman, botol plastik itu. Nah, dibuang, dimasukin ke situ lalu dibuang ke bawah. Nah, kebetulan pas di plastiknya itu masih ada alamat lengkapnya ya, dari nomor kamarnya itu berapa, terus sama petugasnya itu dianterin lagi ke depan pintu kamar. Setelah itu ada apa, pemberitahuan ya bahwa ini melanggar tentang pembuangan sampah kayak gitu tuh. Nanti saya tunjukin kertasnya kayak gimana, nanti saya tunjukin teman-teman. Nah, setelah itu ada dua macam. Yang pertama itu kertas yang ditempelin di depan pintu, yang kedua itu surat buat ngisi data diri si teman saya itu ada di kotak surat. Nah, itu di situ keterangannya itu nanti kalau misalkan kita telat lapor apa nggak mau lapor itu dendanya bisa sampai 1 juta won. Bayangkan 1 juta won itu kalau dirupiahkan itu hampir 12 juta teman-teman, hanya karena masalah sepele. Jadi buat teman-teman yang misalkan lagi di rumah mau proses ke sini terus mungkin baru sampai di sini, itu benar-benar harus taati aja lah peraturan yang ada di Korea ya. Dan buat teman-teman semua yang udah ada di Korea itu, lebih baik kita misalkan mau ngapa-ngapain, mau buang sampah, mau misalkan naik skuter, itu tak patuhi aja lah peraturan yang ada di Korea. Soalnya nanti kita misalkan udah pernah tercatat melakukan pelanggaran di Korea, seumpama kita mau re-entry itu bisa jadi kendala teman-teman. Kebetulan kemarin itu saya yang ada di rumah karena emang saya jatahnya shift malam, jadi pas siangnya itu saya ada di rumah. Terus saya kasih tahu ke teman saya kalau dianya itu dapat surat, dapat teguran, saya foto, saya kirim ke orangnya. Terus sama orangnya itu langsung dihubungi pihak kantornya, soalnya di situ juga ada keterangan kalau misalkan mau datang ke kantor langsung bisa, mau lewat telepon juga bisa. Terus karena berhubung kemarin teman saya lagi kerja, jadi ditelepon, dia berbicara lewat telepon. Nah, setelah itu dia suruh ngisi data, ngisi formulir yang ada di kotak pos yang ada di bawah, itu suruh isi data seperti nama, nomor telepon, alamat, juga nomor ID card. Nah, jadi kan bahaya teman-teman kalau misalkan di Korea udah kita mengisi ID card buat pelanggaran, itu kedepannya mungkin bisa bahaya teman-teman. Nah, kertas ini kemarin yang ditempel di depan pintu teman-teman, jadi udah tertera jelas ya, itu ada tanggal kejadiannya itu 2024 bulan 10 tanggal 7 teman-teman. Nah, untuk alamatnya itu ya ada itu, kamarnya itu 305 ya. Pelanggarannya itu Jongryang Jebongtu Misayong ya teman-teman ya, jadi menggunakan
plastik yang tidak diperuntukkan untuk membuang sampah. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu kita bisa telepon ke yang nomor yang tertera itu di situ teman-teman. Juga kalau mau berkunjung itu alamatnya juga sudah ada ya, yang paling bawah, centang paling bawah. Nah, untuk maksimal dendanya itu sampai 1 juta won teman-teman. Nah, setelah kemarin saya ngasih tahu teman saya itu langsung telepon ke petugasnya, langsung ke kantornya. Terus di sana mungkin mereka ngobrol dan teman saya itu pura-pura nggak tahu, karena pura-puranya itu dia belum lama tinggal di Korea, jadi belum begitu ngerti peraturan-peraturannya kayak gitu. Karena juga cari aman juga lah kayak gitu, biar aman lah, bukan cari aman tapi biar aman. Nah, akhirnya sudah setelah nelpon itu dia cuma awalnya yang awalnya itu dendanya 200.000 won, alhamdulillah kemarin cuma disuruh bayar 80.000 won teman-teman. Tapi itu pun bayarnya setelah nunggu surat yang setelah diisi data dirinya itu diambil oleh petugasnya, nanti baru ditindaklanjuti, mungkin dikasih nomor rekeningnya buat bayar denda tersebut teman-teman. Jadi kesimpulannya, misalkan teman-teman yang ada di sini, pokoknya kita harus patuhi aja lah peraturan-peraturan yang ada supaya kita aman, kita kerja pun juga tenang, kita hidup di sini juga tenang kayak gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya sebelum kejadian yang ada di asrama saya ini, dulu pernah juga kejadian di teman saya, cuma dia tinggal di Hwasong teman-teman, tinggal di Hwasong. Dia tuh sama aja buang sampahnya pakai plastik yang sembarang. Nah, karena dia juga nggak tahu, setelah dibuang ternyata di tempat buang sampahnya itu ada kameranya, terus mungkin karena petugasnya ngecek apa gimana, saya pun juga kurang paham, itu dibalikin lagi sampahnya ke depan rumahnya, di depan kamarnya itu udah ada sampah, itu balik lagi. Cuma kalau yang dipasang itu nggak langsung kena denda kayak gini. Mungkin karena beda daerah, beda peraturan, saya juga kurang paham juga teman-teman. Yang jelas kita misalkan kayak gitu masalah sampah ya paling sepele lah, sampah itu harus pakai bungkus yang sudah ditentukan. Mungkin karena sebab itu ya teman-teman ya, jadi ketika kita belanja di mata apa di toko yang agak besar itu, ketika kita nggak bawa bungkus, itu pasti ditanyain mau dibungkus apa enggak. Nanti kalau misalkan kita mau minta plastik, kita harus bayar lagi. Kalau nggak salah itu 700 won apa berapa, soalnya saya juga nggak begitu memperhatikan kalau mas belanja ya. Itu pasti bukan kantong kresek kayak misalkan belanja di Alfamart terus kantongnya Alfamart, enggak, tapi itu bungkusnya itu plastik sampah. Mungkin karena emang buat persediaan apa persiapan, jadi ketika kita belanja pasti setelah belanjanya dimakan apa jajannya dimakan pasti kan meninggalkan sampah. Nah, itu sekalian buat buang sampahnya teman-teman, jadi cuma kita harus bayar lagi. Nah, gitu. Jadi emang apa ya, ya mungkin karena negara sudah maju ya, jadinya orangnya itu udah disiplin. Nah, mungkin kemarin teman saya itu lagi apa saja. Mungkin dari kejadian-kejadian ini teman-teman itu bisa lebih berhati-hati lagi, bisa lebih mawas diri lagi. Mudah-mudahan juga teman-teman yang lagi berjuang di rumah untuk bisa bekerja di Korea itu semuanya diberi kelancaran, diberi kemudahan. Mungkin sekarang lagi ujian servis 2 ya. Nah, untuk yang sedang melakukan ujian servis 2, mudah-mudahan dipermudah dalam mengerjakan soal-soal ujiannya, lolos, bisa cepat dapat SLC, terus bisa bekerja di Korea. Nah, teman-teman yang sudah ada di Korea, sebentar lagi musim dingin, karena sekarang aja udah mulai terasa dinginnya, tetap jaga kesehatan karena kesehatan juga paling utama teman-teman. Mudah-mudahan kita yang ada di sini, kita semua yang ada di rumah itu bisa selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman ya. Mungkin videonya cukup sampai di sini teman-teman. Mudah-mudahan informasi dari saya itu sedikit membantu buat teman-teman yang mau ke sini ataupun teman-teman yang sudah ada di sini. Mudah-mudahan bisa memberi apa ya, pelajaran lah buat teman-teman semua agar supaya lebih hati-hati lagi teman-teman. Nah, mungkin videonya cukup sampai di sini. Assalamualaikum, bye bye.